Masih di Prime Market Highlights pemirsa, Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya melalui Subdit Industri Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Petugas meninjau langsung sejumlah lapak dan berdialog dengan para penjual beras. Untuk memastikan lebih lanjut kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, petugas mengambil sejumlah sampel beras di lokasi. Sampel tersebut nantinya akan diuji di laboratorium Kementerian Pertanian. Kasubdit Indak Polda Metro Jaya Ardila Armi mengungkapkan hasil uji laboratorium akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Hasil uji lab tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada publik. Memantau gunanya apa untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, ya, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan. Pemirsa, pemerintah sepakati 3 poin berantas kasus praktik beras oplosan. Di antaranya adalah penegakan hukum yang tegas, percepatan operasi pasar, serta menghilangkan kategori kualitas beras. 3 poin kesepakatan ini disepakati dalam rapat khusus yang digelar oleh Kemenko Bidang Pangan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, serta aparat penegak hukum. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk membuat efek jera bagi para pengoplos. Sedangkan operasi pasar akan lebih dipercepat agar masyarakat bisa mendapatkan kualitas beras yang lebih baik. Terkait penghapusan kategori kualitas beras, Zulhas memastikan kategori beras yang akan dihilangkan yakni beras jenis premium dan juga medium. Nantinya hanya akan ada 2 jenis beras yakni beras biasa dan beras khusus. Temuan-temuan ya tadi dari Jampitsus, dari Bareskrim, dari Pak Mentan, dari Satgas, itu beras itu ya beras gitu. Cuma kadang-kadang kita membeli beras bisa saja dikasih kantongnya bermacam-macam. Bisa pesan merek ini, bisa pesan merek ini, pesan itu berasnya sama saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, beras ini adalah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, program prioritas utama Bapak Prabowo. Oleh karena itu tidak ada yang boleh bermain-main di sini, apalagi mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri. Nah, melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya 1 jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan melindungi pihak yang terlibat kasus beras oplosan. Adapun kemarin Bareskrim menyatakan salah satu perusahaan yang melakukan kecurangan adalah BUMD Pemprov Jakarta PT Food Station Cipinang Jaya. Satgas Pangan Bareskrim Polri mengungkapkan 3 produsen dan 5 merek beras premium yang diduga menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Bahkan ia tidak akan memberikan perlindungan hukum jika ada pihaknya yang terlibat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Bareskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan pada orang-orang yang melakukan itu. Pramono juga meminta agar keterbukaan dan transparansi dalam kasus ini dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, IDEX Channel. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takaran beras dengan memanggil 6 perusahaan pengoplos beras. Adapun 6 perusahaan beras yang dipanggil yakni PT Wilmar Padi Indonesia, Food Station, PT Belitang Panen Raya, Unifood Candi Indonesia, Subur Jaya Indotama, dan Sentosa Utama Lestari. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI. Ia menyebut kasus ini masih dalam tahap penyelidikan umum.
melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI dan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk keperluan tersebut kami telah melakukan pemanggilan terhadap 6 perusahaan per hari kemarin, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitung Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan Iya Fajar, ini kalau kita lihat tadi saya lumayan salfok nih sama informasi bahwa katanya beras jenis medium kemudian jenis premium ini mau dihilangkan gitu ya. Kayaknya ini nggak menyelesaikan masalah, yang ada masyarakat jadi bingung, ini yang existing udah selama ini percaya dengan kualitas-kualitas tertentu kok malah dihilangkan bukannya diselesaikan gitu ya. Dari Fajar gimana? Ya, ini tentunya menjadi hal baru bagaimana kemudian kita lihat perkembangan dari kasus beras oplosan ini, dan kita harapkan lagi-lagi tidak terjadi, dan jika memang beras premium tetap ada sebagai pilihan masyarakat ya seharusnya dibiarkan saja, yang penting pengawasannya bisa lebih ketat dan lebih jelas. Pemirsa, fenomena rojali atau rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Fenomena rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonsus Wijaya mengatakan, fenomena rojali bukanlah hal baru, namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Meski daya beli melemah, tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional hingga paruh pertama 2025 tetap berada di kisaran 80 hingga 85%. Alphonsus optimis kondisi ini bersifat sementara. Transaksi di mal diyakini bakal kembali membaik seiring pulihnya konsumsi masyarakat. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Alphonsus memperkirakan industri pusat perbelanjaan tetap akan tumbuh tahun ini meski hanya mencatat pertumbuhan 1 digit atau di bawah 10%. Tim Liputan, IDX Channel.